Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang bisa berjumpa kembali, sahabat di seluruh dunia, luar biasa. Dan tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan, dan kiranya kasih karunia Tuhan menyertai. Tuhan Yesus, diberkatilah kami semua dengan anugerah-Mu, dan firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Kami semua dibangkitkan semakin kokoh di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dan suara kicau burung liar di belakang, di samping jendela ini saya buka, sejuk di kampung saya. Saya suka, suasana subuh seperti ini ya, dan shalom semua yang ada di live chat, sudah rame, puji Tuhan. Apa kabar Pak Made, Agnes, Mississippi, Simanungkali, Deddy Gundul, dan lain-lain semuanya. Ya, kita membangunkan fajar. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lanjutkan pelajaran kita, pengajaran kita, kuliah pagi ini. Saudara, saya beritahu ya, ketika saya mengajarkan hal ini, semua yang saya kupas dan sedapat mungkin saya mengupas secara eksegesa, saya sendiri diberkati loh. Ya benar, saya sendiri diberkati. Jadi, dan semakin memperdalam. Jadi gini Saudara, Anda yang mau sekolah silahkan, kalau bisa lanjutkan, dan kan ada yang online juga ya. Sikap belajar yang benar adalah semakin kita belajar firman Tuhan, semakin kita bodoh Saudara. Bodoh dalam arti begini, masih banyak yang kita belum tahu, masih begitu dalam firman Tuhan. Maka kitab Roma mengatakan, "Oh alangkah dalamnya pengetahuan Tuhan." Maka dari itu Saudara, jangan belajar hanya TikTok yang 30 detik, 1 menit. Referensi sebagai singkatan-singkatan okelah, tapi mari belajar lebih dalam lagi. Jadi semacam itu. Maka dari itu, kalau ada orang meninggalkan Yesus, mu'alaf, saya dorong Anda kalau mu'alaf saja silahkan, gitulah. Pilihanmu, mau kemana kayak terserah. Tapi belajarlah Islammu dengan benar. Belajar dulu kitab sucimu. Saya tidak bisa mendapatkan hidayah di sana. Loh kenapa kok begitu? Nah silakan pelajari. Kalau kau mengatakan itu rahmatan lil alamin dan lain sebagainya, pelajari nabi barumu itu, lalu sandingkan, jangankan dengan Yesus, jangankan dengan Rasul Paulus, dengan Petrus, dengan Yudas sajalah. Yudas itu kesalahannya cuma pengkhianatan saja, ya, dan tukang maling duit itu. Tapi bicara tentang akhlak dan lain-lain, silahkan sandingkan gitu. Dan pengajarannya beda sekali antara Yesusku dan nabimu yang sekarang. Maka dari itu Kainama saya dengan tegas mengatakan dia penipu. Dan dia itu penyesat, mengatakan siapa yang mencintai Yesus pasti mencintai Nabi Muhammad. Loh itu apa namanya, sebuah penipuan dan impossible, bukan hanya impossible ya. Oke, pagi-pagi udah ngegas duluan. Halo Pak Made, apa kabar? Iya, perpaduan udeng Bali. Betul, Pak. Ya, gini dia, perpaduan udeng Bali dan Jawa, betul, Pak. Pakai udengnya saya kedodoran itu si Valen. Baiklah, Bapak Ibu, itu sekedar introduce, udah introduce atau ngegas duluan ya, geber-geber. Hari ini kita akan lanjutkan pengajaran kita tentang Mazmur bukan Zabur. Saya ingatkan Saudara ya, Salomo itu bukan Salomo bukan Sulaiman. Daud itu bukan Dawud. Mazmur bukan Zabur. Ikuti DKPI khusus kitab Mazmur, konten yang pertama dan kedua. Saya sudah menjelaskan itu ya. Tapi kalau mereka mengatakan, bahkan di Islam sendiri kan mengatakan harus mengimani Taurat, Zabur, Injil kan. Coba pertanyaan saya mereka nggak akan bisa menjawab. Artinya begini, beda dengan Alkitab. Saya bisa membuktikan bahwa Alkitab itu terreferensi kalau PB, nubuatan dari PL itu masing-masing berkesinambungan. Kalau saudara lihat ada tanda bintang yang saya tunjukkan itu menunjukkan referensi saudara.
Nah, kalau orang-orang Islam mengatakan bahwa, Taurat, Zabur, Injil suruh mengimani, lalu ditanya, "Mana itu di dalam Al-Qur'an?" Mereka nggak bisa jawab, tapi mereka mengatakan, "Kami sudah menyimpulkan." Iya, kesimpulannya mana? Referensinya mana? Misalkan, ini ya saudara saya tunjukkan ya, misalkan, oh ini lambat ini. Misalkan, Mazmur, ini nanti yang saya tunjukkan ya, Mazmur kita masuk kepada Mazmur, 2 nih. Wah ini saya harus ulang lagi nih saudara, sebentar ya. La 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 la, sabar, eee, mhm, ya. Misalkan ngaku-ngaku sudah dirangkum, ya kasih contoh lah satu aja, misalkan Mazmur 1 ayat 20 kayak gitu loh Saudara ya. Itu penting, kalau enggak itu kan ngeklaim, enggak bagus lah iman kok ngeklaim gitu. Nanti jadinya kayak Nababan ya, mengatakan ini, "Kalau orang Kristen yang masuk surga, maka kami juga masuk surga karena kami mengimani Yesus." Lah enak toh. Tapi kalau kami yang masuk surga, maka Kristen ndak masuk surga loh, saenake dhewe. Jadi lucu. Oke, jadi, Mazmur 2 bukan Zabur ya, topik kita adalah musuh Mesias. Topik kita musuh Mesias. Mazmur pasal 2 ya. Mazmurologia, musuh Mesias. Ini maksudnya gimana Saudara? Mari kita cek semoga ini internetnya tidak ada problem. Oh, masih ada problem ini. Belum muncul nih Saudara, ya. Sabar ya. Menyenangkanmu. Harus saya restart dulu. Baiklah saya restart dulu ya tab saya. Saya lupa nih. Oke, semoga bisa langsung deh, nggak usah di-restart. Oke, jadi referensinya jelas Saudara ya. Ini dia nih, pagi-pagi. Nah. Oh. La 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 la, tadi udah jadi sih Saudara ya. Nah, ini puji Tuhan. Oh, tidak bisa, saya restart lagi deh. Baik 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 baik. Baik Bapak Ibu, contohnya, Mazmur 2 ya, Mazmur 2. Mazmur 2 itu sering disebut juga para ahli beberapa mengatakan itu dianggap sebagai Mazmur Injili. Bahkan Mazmur sebagai nubuatan Sang Mesias. Tapi Mesias itu kan dimusuhi oleh kerajaan setan ya Saudara ya. Nah, maka dari itu tapi luar biasanya di Alkitab itu antara PLPB dan, apa namanya, PLPB itu saling berkesinambungan satu dengan yang lain. Maka dari itu kalau dunia muslim mengklaim bahwa mereka itu apa namanya, sebagai mengklaim ya, nah ini dia saya pakai lain deh. Nah ini dia, semoga nah ini seringkali disebut sebagai Mazmur Injili. Terutama nanti di ayatnya yang ke-7 ya, mana dia? Ayatnya yang ke-7. Nah, ke-7 ini. Aku menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakku engkau." Anakku engkau, dan ini sebagai nubuatan Sang Mesias, Saudara. Oke, saya sambil tab saya udah saya restart, semoga Oke, puji Tuhan. Ya, sudah selesai. Jadi, hore hore. Soalnya udah familiar dengan tab-nya sih, Saudara ya. Nah, ini dia nih. Nah, puji Tuhan.
Ini disebut sebagai Mazmur Injili atau Mazmur nubuatan tentang Sang Mesias. Siapa tuh Mesias, Sang Juru Selamat? Yaitu Yesus, bukan Nabi Muhammad ya Saudara ya. Saya kenapa terus terang begini, karena dunia-dunia protes Islam itu dengan terang-terangan itu menafsir Alkitab seenak dengkulnya dan terang-terangan mengaku-ngaku bahwa Alkitab menubuatkan Muhammad dan seterusnya, ya kita juga harus terang-terangan ya, enggak gitu. Itu bukan penghujatan, enggak, hak jawab Saudara ya, karena mereka tafsirannya ngawur. Luar biasanya, maka dari itu kalau mengatakan mereka harus mengimani Taurat, Zabur, dan Injil, tapi tidak mau mengimani, Alkitab yang kita miliki saat ini, maka pertanyaannya adalah buktikan dengan data dan fakta. Kalau kami bisa membuktikan contohnya ini, kalau ada tanda bintang itu lihat, klik di situ, maka akan terkonfirmasi baik PL ke PB, PB dengan PB, PL dengan PM, saling terkonfirmasi, detail sistematis Saudara. Nah, dari perikopnya ini juga Alkitab itu luar biasa, terstruktur, sistematis, dan lain sebagainya. Maka dari itu, segala terjemahan itu engkau harus menghargai, Saudara. Yang LAI itu, waduh, saya menghargai sekali. Walaupun beberapa saya bilang ini kayaknya sebaiknya artinya yang ini, gitu. Saya punya kemampuan itu, Saudara. Tetapi, Saudara, ingat, menerjemahkan hal tersebut itu tidak mudah. Kalau terjadi perbedaan-perbedaan itu normal. Nah, orang Islam seringkali mengatakan, "Oh, diubah-ubah." Enggak ada yang diubah, itu revisi. Penerjemahan menyesuaikan perkembangan bahasa. Tapi kalau direct langsung ke bahasa aslinya tetap sama. Ini loh Saudara, siapa bilang, kekristenan itu tidak memiliki original text-nya? Nih tak tunjukin nih, tak jembrengkan nih. Mana ya? Saya nggak, oh ini dia, nih. Ini salah satu aplikasi saja ini. Salah satu aplikasi dari Matius, dari, ini ya, dari Perjanjian Baru sampai ini kita mau buka Mazmur ini, Mazmur 2 ini, ayat 2 misalkan. Nih, dari bahasa aslinya ini interlinear Hebrew and Greek. Dari bahasa Inggrisnya, cara bacanya, kemudian strong-nya ini, ya, bayangkan itu jelas, lebih detail. Wah, luar biasa ya Saudara. Ini wah, kembali lagi deh, Mazmur. Topik kita hari ini adalah musuh Mesias. Itu musuh-musuh Mesias itu mereka-mereka yang memutarbalikkan kebenaran. Ingat Saudara, iblis itu, setan itu tahu kebenaran dan mereka percaya kebenaran. Tapi mereka menolak kebenaran dan memutarbalikkan kebenaran. Nah itu para Protestan-Protestan itu. Maka dari itu para mualaf saya sarankan, mualaf minggat-minggato aja, pergi-pergilah ya. Dan jangan berbuat dosa lagi, udah berdosa kau hidup dalam kutukan. Memutarbalikkan kebenaran Injil yang lain, kau memberitakan Injil yang lain. Tidak seperti ajaran eksegesa yang benar. Itu terkutuk loh kata, Galatia 1 ayat 8 dan 9. Itu terkutuk loh. Dan kalau udah begitu kau mengatakan bahwa Alkitab itu palsu lah dan lain sebagainya, saudara, kamu termasuk dalam 2 Petrus 2 ayat 22. Maka bagi mereka tepatlah peribahasa ini, bahwa kamu itu seperti anjing yang kembali ke muntahannya dan seperti babi ke kubangannya, itu kata firman. Oke, baiklah. Kita sekarang membahas Mazmur 2. Raja yang diurapi. Ini disebut Mazmur Injili dan juga nubuatan tentang Mesias, terutama di ayat nanti ke-7. Lah ini referensinya nih, klik ya, itu ada tanda bintang di kanan, klik. Tuh, Mazmur 2 ayat 7 itu bayangkan itu. Nubuatannya dan dikutip oleh para rasul di Kisah Rasul 13 ayat 33 dan Ibrani, penulis Ibrani juga mengutipnya, Ibrani 1 ayat 5 dan Ibrani 5 ayat 5. Maka itu masuk kanon, begitu Saudara. Jadi luar biasa bagaimana Alkitab ini tersusun rapi sedemikian rupa. Dengan dibarengi referensi data fakta sejarah, arkeologi ya, hebat nggak Saudara? Masih nggak percaya dengan Alkitab? Masih percaya dengan kitab yang katanya gedebuk dari langit? Lalu ngeklaim kitab suci yang lain? Oke, di sini
telah digenapi Allah kepada kita keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis nih. Jadi ini nubuatan tentang Kristus, tentang Mesias, telah digenapi Allah kepada kita keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, "Anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini." Nih, nih, kayak gitu. Oke. Nah, baik. Mari kita saat ini mengupas sistematika dan strukturnya dari Mazmur 2 ini. Judulnya Raja yang Diurapi. Tapi mari kita belajar dulu strukturnya seperti ini, Saudara. Nah, inilah isi daripada Mazmur 2. Mazmur 2 ya. Penjelasan singkatnya ini tentang kerajaan yang kudus, gitu ya. Penjelasan singkat dari Mazmur 2. Dan ini inti dari isi pasalnya adalah Mazmur raja, dia ditolak, artinya ada perlawanan, namun itu tegak dan akhirnya memerintah. Kerajaan Mesias itu ada banyak perlawanan, tapi tetap tegak dan tetap memerintah. Nah, garis besarnya itu pasal 2 ayat 1, lalu pasal 2 ayat 10. Kerajaan Kristus. Sekali lagi Mazmur 2 ini adalah Mazmur nubuatan tentang Kristus dan raja-raja yang dinasihati untuk menerimanya, kerajaan-kerajaan dunia, yaitu orang-orang yang menolak Kristus. Ingat, hari ini saya menasihati, kalau kamu tidak bisa menerima Yesus Kristus Tuhan, kau diam, belajarlah tentang agamamu. Tolong pelajari tentang nabimu. Bagaimana tentang perempuan, bagaimana tentang seksnya, bagaimana janji-janji surganya, bagaimana dengan ketika melihat perempuan, kalau lihat laki, melihat bocil, kemudian janda dan lain sebagainya. Pelajari di situ. Ya. Kok bisa ya sampai spermanya itu dikerok sama istri yang paling mudanya, lalu setelah itu dia sembahyang lagi itu. Hal-hal semacam itu, pelajari aja. Seperti Ustadz Hadi Hidayat ya, ada tentang yang ikut sampai cara sisirnya, tengok kanan kirinya, jalannya, ya kayak gitu. Ikuti aja itu, pelajari aja gitu. Jangan ngutak-ngatik, kau akan saya beri kaca, cermin, nanti jadilah seperti monyet-monyet di pinggir hutan, begitu melihat cermin ngamuk-ngamuk Saudara, jangan sampai kejadian seperti itu. Oke. Nah, kemudian judul perikopnya ya, Raja yang Diurapi Tuhan, tadi udah kita lihat ya, tokoh-tokoh di situ ada kata Allah, Kristus, Raja di bumi. Tokoh-tokoh ini nubuatannya ya, mungkin kata Kristusnya nggak ada tapi nubuatannya udah jelas. Ada nama-nama tempat, Sion dan Tuhan. Kesimpulan daripada Mazmur 2 ini adalah raja-raja di bumi selalu bersatu melawan Allah dan rajanya yang diurapi. Namun di hari di mana dia datang, mereka yang tidak membungkuk akan dipatahkan, membungkuk yang tidak tunduk akan dipatahkan. Jadi Anda itu sangatlah bijaksana jikalau menyerahkan hidup kepada Yesus sekarang juga. Dan betapa bodohnya kalau Anda menolak Yesus. Mari kita belajar mulai dari topik kita adalah musuh Mesias. Mazmur 2. Di sini mulai dari Mazmur 2 ayat 1 dan 3. Saya beri subtopiknya adalah perlawanan terhadap kebenaran Kristus. 1-3. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Siapa itu? Mesias, Kristus yang diurapi. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Nih lihat, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Dikutip juga Saudara di Kisah Rasul 4 ayat 25-26. Oke, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Maka ayat ini masuk kanon karena ada referensi pemakaiannya. Nah, ini mungkin Saudara Anda kalau orang yang sudah terima Yesus itu ada urapan Roh Kudus membaca bisa mengerti. Walaupun tingkat pengertiannya bisa beda-beda. Tetapi Anda yang tidak percaya Yesus, apalagi tinggalkan Yesus, lalu menyerang Yesus, ingatlah engkau akan semakin bodoh membaca Alkitab. Kenapa? Jadi letterlek. Contoh, seorang mu'alaf yang sekarang jadi ustadz. Dulu
Saya yakin pengajaran tampar kanan kasih kiri, tampar pipi kanan kasih kiri itu bangga loh. Kenapa? Itu kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Tapi begitu dia tinggalkan Yesus mengatakan itu nggak logis, nggak relevan. Kami harus membalas. Nah, udah berubah Saudara. Jadi ilmu setan. Nah, pada akhirnya dia sendiri ya, Donditan sendiri mengatakan itu pelajaran nggak logis. Kami harus membalas dengan setimpal. Memang sih mengampuni itu lebih baik. Nah, itu keceplos sendiri kan. Saudara, mau agama apapun saya tanya, membalas dan mengampuni baik mana? Ya tapi membalas versus mengampuni lebih baik mana? Silahkan dijawab. Oke, jadi ada 3 hal ini. Raja-raja dunia bermufakat bersama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Diurapinya ini pasti Mesias yaitu siapa? Kristus, Yesus. Loh, Tuhan yang diurapinya ini siapa? Nah itulah, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Memang sebaiknya dihindari kata menjelma, itu adalah bahasa-bahasa pagan gitu ya. Tetapi bagi Anda yang pengertian menjelma adalah jadi it's okay lah. Istilah-istilah itu kita nggak usah diributkan, yang jelas adalah kita sepakat Elohim Adonai, Yahweh atau apapun yaitu Allah kita, pencipta langit dan bumi itu nuzul, dilahirkan bukan diciptakan ya, dilahirkan melalui firman yang menjadi manusia. Itu udah sepakat. Paling kita ributnya itu soal definisi-definisi saja. Saya paling males debat soal definisi ya. Biarlah definisimu beda dengan saya tapi ujung-ujungnya adalah sama. Contoh, ini adalah kue tar ya, kue tar. Oke. Saya menjelaskan bagaimana mulai dari menyampur tepung, tetapi ada orang langsung cerita bagaimana memoles ini dengan warna-warni. Lalu kita ribut soal caranya itu. Padahal intinya apa ketika ditanya, "Ini apa?" "Kue tar," jawabannya sama. Maka dari itu saya mengatakan, "Dalam nama siapa engkau berdoa? Mau gereja apapun yang percaya Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, ya wis kau saudara saya," gitu loh. Nah, seperti itu, yang diurapi. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini ada perlawanan terhadap kebenaran Kristus. Ya benar Saudara, maka dari itu ada orang tanya, "Pak semakin ikut Yesus kok banyak masalah?" Loh gini loh, ketika engkau memproklamasikan dirimu percaya Yesus, engkau sama saja memproklamasikan menjadi musuh setan. Semakin serius ikut Yesus, setan juga akan semakin serius ingin menghancurkanmu. Maka dari itu kuatkanlah hatimu. Sudah dinubuatkan dari dulu. Lalu yang kedua, kekalahan musuh Mesias. Jadi walaupun ada perlawanan hebat, bahkan para pecundang itu menggunakan regulasi administrasi negara, Saudara. Saudara, musuh-musuh Mesias itu akan dikalahkan. Ending-nya tuh tetap happy ending. Mari kita baca Mazmur 2 ayat 4 dan 5. Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Mazmur 2 ini adalah Mazmur Injili, Mazmur nubuatan tentang Mesias. Saudara, kekalahan musuh Mesias, Tuhan ngolok-ngolok. Maka dari itu saudara, kalau toh saat ini sedang dipersekusi dan seterusnya, Tuhan izinkan. Baru saja di Tangerang ya, pendeta GBI itu suruh baca surat pernyataan bahwa ini tidak ada paksaan. Bayangkan itu munafiknya manusia-manusia itu, mereka itu. Ini pendeta dipaksa suruh baca di hadapan publik dan sejenisnya bahwa ini tidak paksaan. Kalau nggak paksaan kenapa kalian datang satu kampung gitu loh. Dan seperti Dracula yang takut melihat salib. Namun Bapak Ibu Saudaraku, musuh-musuh itu akan takluk di bawah Mesias. Yang ketiga, raja kerajaan kekudusan. Jadi, kerajaan Mesias ini adalah kerajaan kekudusan. Maka di sinode saya, ketua sinode saya itu sangat serius. Maka dari itu kami memiliki 3 nilai ya. 3 nilai-nilai. 1, LB3,
langit baru, bumi baru, sorry. Yang pertama adalah kekudusan. Kekudusan itu juga termasuk kekhususan, Saudara. Hidup dikhususkan untuk Tuhan, terlepas dari pencintaan dengan dunia ini. 2, LB 3, langit baru, bumi baru. Fokus di sana. 3, tanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap hidup, pekerjaan, pelayanan, dan seterusnya. Inilah kerajaan kekudusan. Kudus itu hagiasmos, dipisahkan dari ikatan dunia ini. Loh, bukan berarti saya ini nggak pernah ngelihat stand up komedi, ketawa enggak. Tetapi walaupun begitu nggak ngefek gitu loh, Saudara. Loh, bener loh. Saya itu punya TV flat ya, yang dipakai untuk ibadah juga dan seterusnya, tapi sekarang udah pecah, hancur. Jangan jangan Kami tuh nggak sempat nonton lagi namanya HBO, kesukaan saya, biasanya film perang yang history ya, kemudian, Animal Planet, lalu apa itu, history, kemudian yang ilmu pengetahuan itu loh, apa ya, udah lupa itu. Lah TV udah pecah, nggak nonton. Saya nggak nonton lagi itu bukan karena pecah, ketika TV masih bagus tuh jarang sekali nonton karena udah nggak sempat. Nah kayak gitu Saudara, kerajaan kekudusan dikhususkan, oke. Selanjutnya yang keempat, nubuatan tentang Kristus Sang Mesias. Tadi saya udah ngutip ya, nih ayatnya yang ke-7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan, Ia berkata kepadaku, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Nah itu tadi firman yang nuzul menjadi manusia, oke. Saudara, saya mengajar anak-anak sekolah minggu dengan apologetika untuk anak-anak. Simpel kok. Anak-anak, Tuhan itu bagaimana? Maha kuasa salah satunya jawabannya. Oke. Bukti maha kuasa apa? Oh, bisa jadi apa saja, bisa menciptakan apa saja, dan bisa menjadi apa saja. Apakah dia bisa menjadi manusia? Oh, bisa. Bagaimana kalau ada Tuhan yang tidak bisa menjadi manusia? Oh, bukan Tuhan, Pak Heri. Simple. Maka dari para musuh-musuh Mesias, Tuhan itu maha kuasa, bisa jadi apa saja kecuali jadi manusia, karena dia mau menolak Yesus. Nah, lucu itu. Oke, lucu. Anak-anak saya pintar-pintar. Oh, tanya ya, "Loh, apa benar Alkitab itu tulisan, firman Tuhan? Tapi ini kan Alkitab ditulis oleh manusia." Mereka bisa jawab loh, anak di bawah 10 tahun. Jawabnya gini, "Oh iya, betul ditulis oleh manusia." Intinya begitu ya. Akan tetapi itu ilham dari Tuhan sendiri, ya, inspirasi dari Tuhan. Maka yang ditulis ini adalah firman Tuhan. Menarik nggak Saudara? "Anakku engkau," ini nubuatan tentang Mesias. Dan dikutip lagi di Kisah Rasul 13 ayat 33 dan Ibrani 1 ayat 5 dan pasal 5 ayat 5. Oke. Nah, nubuatan tentang Mesias dan yang kelima, perluasan kerajaan Mesias. Itu ayat 8 sampai 9. 8, 9. Nah, "Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung-ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk." Ini bahasa-bahasa puitis. Oke. Nih, dikutip lagi bahkan oleh Yesus sendiri di Wahyu 2 ayat 26 ayat sampai 27, Wahyu 12 ayat 5 dan Wahyu 19 ayat 5. Ini baru kitab suci yang benar, boleh mengklaim. Betul nggak Saudara? Disempurnakan di perjanjian baru itu boleh, tepat. Tapi kalau Anda mengatakan Al-Quran menyempurnakan Alkitab, saya rasa tidak tepat ya. Maka dari itu kami nuntut kalau engkau mengatakan ada Taurat, Zabur, Injil, mana referensinya? Oke. Kalau nggak ada, ya mikir aja lah. Dan barang siapa menang dan ini merah ini perkataan Yesus sendiri, sampai Yesus mengutip loh. Nubuatan-nubuatan ya. Perluasan. Jadi kerajaan Mesias itu akan kekal selamanya dan akan semakin luas.
Itu semua sudah dinubuatkan kok. Maka dari itu bagi Anda yang gereja sedang dipersekusi, dirobohkan, terus kita itu hidup di mana mereka tidak fair ya di dalam menjalankan syariat agama. Kalau kita dianggap penistaan, penginjilan itu dianggap Islam kristenisasi, sementara mereka sedangkan suara bukan hanya toa di masjid, apalagi di Jawa tuh ngeri ya. Toa itu memekakan telinga, lalu di televisi itu ada apa 5 kali sehari, belum lagi radio, belum lagi di mana-mana begitu ya. Alasannya ketika dikatakan, "Oh Tuhannya budek," ternyata, oh enggak itu panggilan untuk ibadah gitu ya. Oh berarti yang budek itu umatnya. Padahal lah ini kan kelakar-kelakar ya dari teman-teman gitu ya. Padahal zaman now semuanya serba digital, semuanya bisa ngapain masih teriak-teriak gitu. Bahkan di kantong-kantong Kristen sekarang sudah mulai nih gitu. Padahal itu sesuatu yang buat saya mubazir. Baik. Tapi perluasan kerajaan Mesias itu akan kokoh. Percaya saudara, karena kekuasaan itu ada di tangan Tuhan Yesus. Dan buktinya saudara, maka dari itu Tuhan mengatakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, sebab pembalasan adalah hakku. Tuhan akan berkarya saudara. Maka dari itu kalau kita berapologetika bukan sedang membela Tuhan. Kita mempertahankan iman kita menjelaskan iman kita. Kalau ada apa-apa, maka engkau bukan melawan kami, tetapi melawan Tuhan kami. Terakhir, panggilan untuk takut akan Tuhan yang benar. Loh, panggilan untuk takut akan Tuhan yang benar. Berarti apakah ada Tuhan yang nggak benar? Saya rasa ada. Dan saya bisa membuktikan ada Tuhan yang tidak benar. Itu Tuhan-Tuhanan. Bukan Tuhan itu saya rasa, itu setan. Saudara, inti dari pengajaran Kristen adalah Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Itu hukum yang pertama dan utama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah apa? Kasihlah sesamamu manusia. Itu Tuhan yang benar, saudara. Oke. Efek, dampak, impact dari mengasihi Tuhan adalah mengasihi sesama. Harusnya begitu. Saudara, namun jika ada yang saking mencintai Tuhannya, mencintai nabinya, membaca kitab sucinya, hasilnya adalah menghalalkan darah orang lain. Wah ngeri saudara, saya tidak percaya itu Tuhan. Simple Bapak Ibu. Nah, maka dari itu panggilan di Mazmur ini memberikan panggilan untuk takut akan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar yang mengajarkan salib. Oke, yang mengajarkan salib, saudara. Yang balance. Nah, itu Tuhan yang benar. Kalau tidak, hantu itu, saudara. Itu kuburan. Gangster. Dan itu mengerikan. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian. Hari ini kita telah belajar Mazmur 2. Di mana itu adalah Mazmur nubuatan tentang Sang Mesias. Dan Bapak Ibu, kerajaan Tuhan kekal selamanya. Ada pembahasan Yahudi atau Yahudi Yaman tidak ya, para habaib orang sono katanya apa benar jenderal? Saya tidak tertarik dengan habaib Indonesia ya. Di Arab itu kata habaib itu nggak laku loh. Biasa-biasa aja itu. Pak senior saya Abu Sufi Al-Jamil tahu betul. Indonesia aja Habib itu didewa-dewakan sampai kakinya dicium, kemudian makan durian itu sisanya diludahin, dimakan, kemudian minumannya bahkan roti digigit lalu dijual gitu kan. Aduh ngeri saudara. Ya itu sebuah kultus individu. Mereka sendiri saya nggak perlu bahas karena mereka sendiri debat kok soal habaib-habaib itu, ejek-ejekan malah maki-makian itu mereka. Itulah mereka. Saudara maju terus di dalam Tuhan ya, tetap kuat dan bersyukurlah bahwa kita memiliki raja kebenaran di atas kebenaran, Yesus Kristus. Amin. Lebih dari segalanya,
dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Haleluya. Ku mau menyenangkan-Mu Tuhan, nama-Mu indah, di dalam nama Yesus Adonai, ku sembah Kau. Di dalam Yesusku, penuntunku, Bapakku. Haleluya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi